Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heria Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat sistem absensi Google Form yang otomatis dan canggih yang bisa merekap nantinya per mata pelajaran. Jadi nanti kita akan buat satu link absen yang bisa kita gunakan untuk seluruh mata pelajaran di kelas tersebut. Nantinya juga absen ini bisa mendeteksi atau mengecek atau akan memberikan informasi keterangan jika ada siswa yang terlambat atau sering terlambat absen, maka kita akan tahu berapa menit keterlambatannya, dan juga sistem ini bisa mendeteksi jika siswa tersebut mengabsen di luar jam pelajarannya ataupun sebelum jam pelajarannya, dan bisa mengetahui jika siswa memilih salah hari. Jadi banyak keuntungan atau kelebihan dari aplikasi yang saya buat ini, dan ini adalah dalam proses pengembangan ya, tinggal disempurnakan oleh rekan-rekan sendiri. Jadi saya membuatnya masih belum sempurna, belum utuh, namun ini bersifat fleksibel, artinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kondisi keadaan di sekolah masing-masing. Jadi apa saja kelebihan dari sistem absensi ini dan apa kegunaannya akan saya jelaskan nanti. Di sini nanti akan saya bagikan salinan filenya yang akan saya berikan di kolom deskripsi ya, linknya tinggal disalin atau di copy atau nanti dipelajari rumus-rumusnya, terus ya disesuaikan. Dan bagi yang belum subscribe channel saya, harap subscribe demi untuk pengembangan saya dan menghargai hasil karya atau kerja keras saya. Jadi saya mohon sekali lagi untuk di subscribe bagi yang belum subscribe channel saya. Baik, kelebihannya bagi siswa nantinya, satu link absen ini bisa digunakan untuk seluruh mata pelajaran. Jadi siswa hanya mempunyai satu link absen yang bisa digunakan berkali-kali untuk seluruh mata pelajaran. Misalnya di kelas ada 10 mata pelajaran, maka bisa kita gunakan. Jadi satu link untuk satu kelas, tetapi bisa digunakan untuk seluruh mata pelajaran. Juga nantinya siswa bisa melihat jam pelajarannya apa saja di setiap harinya. Jadi tanpa harus melihat jadwal lagi ataupun harus hafal jadwalnya. Nah, bagi kepala sekolah atau wali kelas, maka dia bisa memantau atau mengecek ke mata pelajaran dan kelas di setiap sekolah. Dan bagi guru tentunya ini akan membantu untuk memantau, memonitor, mengetahui jika siswa itu absen terlambat atau tepat waktu ataupun di luar jam pelajaran. Karena jika kita tidak diatur, bisa saja siswa itu mengabsen tidak sesuai yang kita inginkan, walaupun kita tutup misalnya atau kita gunakan add-on dengan timer, tapi pada saat dia bisa mengabsen, maka dia bisa saja mengisinya untuk hari-hari atau pelajaran-pelajaran yang belum diabsenkan. Kalau manual ya bisa kita lihat di
timestamp-nya ya, waktunya. Cuman kalau manual kan kalau siswanya banyak dan pelajaran banyak akan merepotkan dan tidak otomatis. Baik, itu saja pengantarnya, agak banyak. Langsung saja saya praktekkan. Pertama kita siapkan atau kita buatkan Google Form-nya ya. Di sini saya sudah membuat meskipun belum seluruhnya belum sempurna ya. Nah, modelnya seperti ini. Jadi kita buat absen untuk kelas mana, misalnya kelas 7A atau kelas 8A atau kelas 9 1. Jadi ini absen untuk per kelas. Nah, terus kita buat pertanyaan nama. Nah, nama ini diisi dengan nama daftar nama di kelas masing-masing sebanyak siswa yang ada. Di sini saya contohkan hanya menyantumkan 10 siswa untuk mempermudah dalam memahami. Berikutnya, nah di sini kita tinggal membuat pertanyaan hari ya. Jadi misalnya hari kerja dari Senin sampai Sabtu bisa kita tambahkan. Nanti siswa akan memilih nama terus memilih hari. Jika dia memilih hari Senin, maka kita arahkan ya untuk menuju atau memilih bagian dari hari Senin. Di hari Seninnya itu ada jam pelajaran. Misalnya di sini saya contohkan hanya 6 mata pelajaran biar mudah, biar cepat, karena saya membuatnya cepat karena keterbatasan waktu, maka kita buatkan sesuai jam ke-1 apa mata pelajarannya, misalnya bahasa Inggris, jam kedua apa, jam ketiga apa, sebanyak jumlah jam di dalam sekolah tersebut ya. Begitu demikian untuk hari Selasa sampai hari terakhir hari Sabtu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita buat absennya ini untuk setiap hari. Nah, jika siswa memilih hari tertentu, maka dia akan diarahkan, ditujukan untuk membuka jadwal yang disediakan atau yang ada di kelas tersebut pada hari tersebut. Kalau hari Selasa, maka dia akan disuruh memilih jadwal di hari Selasa. Dan ini sangat membantu siswa tanpa harus hafal jadwal atau melihat jadwal. Nanti kita bisa melihat ya siswa itu benar apa salah mengabsennya pada hari tersebut. Kalau salah hari nanti bisa kita deteksi ya. Dan kalaupun siswa memilih misalnya ada 2 jam pelajaran di hari tertentu, misalnya IPS 2 jam, IPA 2 jam, bahasa Indonesia 2 jam, jika dia mengambil pilihan jam ke-1, jam kedua tidak masalah, karena nanti sistem akan otomatis memilih mata pelajarannya dan waktunya kapan dia absen. Baik, jika sudah untuk membuat pertanyaan bercabang seperti ini silakan dipelajari lagi ya, karena kalau saya bahas akan panjang untuk membuat pertanyaan bercabang di Google Form. Jadi saat kita memilih pertanyaan, kita memilih apa, maka akan diarahkan ke pertanyaan berikutnya. Itu namanya pertanyaan bercabang ya. Setelah selesai memilih hari dan jam pelajaran ya, kita buatkan keterangannya ya, apakah hadir atau tidak. Tinggal kita ketikkan H misalnya hadir, S sakit atau izin. Nah, itu untuk Google Form-nya. Jadi kita sudah jadi seperti ini. Setelah itu siswa akan mulai mengabsen, maka dia akan kita akan tahu hasilnya ketika kita klik menerima jawaban ya. Maka kita buatkan spreadsheet-nya untuk melihat jawabannya. Maka di sini langsung saja saya buka untuk melihat form responnya ya. Seperti ini yang sudah saya demokan ya, sudah saya ujikan tampilan form responnya. Jadi supaya cepat, saya tidak
membuat dari awal, baik itu Google Form-nya maupun Google Sheet-nya ya. Namun di sini bagi yang sudah mahir Google Sheet akan mudah untuk memahaminya. Baik, di form respon ini kita bisa menemukan, melihat siswa yang mengabsen sesuai dengan jamnya, namanya, harinya ya. Nah, yang dari Google Form ini adalah kolom-kolomnya yang berwarna putih ya. Nanti jam keberapa, misalnya di hari Selasa itu berarti dia akan di kolom jam di kolom H, karena di sini ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Jadi ini adalah yang diambil dari Google Form, keterangannya HS izin ya. Begitu. Adapun yang saya beri warna kuning pada kolom, nah ini adalah kolom-kolom yang berisi rumus-rumus untuk membantu atau sebagai kolom bantu untuk mengolah datanya ya. Kenapa saya buat langsung di form respon? Karena biar memudahkan saya tadinya untuk mencari data-data di sini langsung di Google Form Respon ini. Dan ini bisa disesuaikan apakah kita buat rumusnya di sheet yang lain atau sheet khusus ya. Bisa kita atur. Di sini saya langsung saja, caranya tinggal kita insertkan misalnya di mana, di kolom mana, tinggal klik kanan, sisipkan satu kolom atau berapa kolom di kiri atau kanan. Nah, seperti itu. Itu ya untuk rumusnya banyak. Di sini juga kita nanti akan belajar banyak rumus sehingga kita akan banyak mendapatkan ilmu baru ataupun kita akan lebih mahir dalam menguasai Google Sheet. Jadi selain membuat jadwal ini, membuat absen, kita menemukan banyak rumus-rumus susah yang bisa kita pelajari ya, kita kuasai. Jadi ini form respon ya. Untuk sheet berikutnya ini tabel indeks. Nah, tabel indeks ini bisa kita buatkan sesuai dengan jam pelajarannya, mata pelajarannya dan harinya ya, dan sesuai dengan durasi waktu lamanya pembelajaran di setiap pelajaran di hari tersebut ya. Contohnya di sini ada kolom tabel jam mulai mapel. Di sini misalnya pada hari sekarang, hari Rabu, jam pertama mulai pelajaran pada PKN. Hari kemarin, hari Selasa, mulai pelajaran jam pertama IPS. Nah, ini nanti bisa diisi dan kita bagikan, dikolaborasikan dengan rekan-rekan guru kita, guru mata pelajaran yang lain. Ini jadi kelebihannya bisa berkolaborasi ya. Terus nanti kita bisa saja mengunci form respon ini dan mengunci sheet tertentu ya. Bagi misalnya guru mapel tertentu bisa kita kunci nanti. Jadi yang berhak melihatnya nanti atau mengeditnya hanya sesuai dengan yang bersangkutan, guru mapel yang bersangkutan. Jadi di sini jam mulai mapelnya belum saya isi lengkap ya, baru sebagian. Nanti silakan diisi atau kita sesuaikan lengkap. Kalau misalnya di hari tersebut ada 3 mata pelajaran, misalnya hari Selasa ada bahasa Indonesia, IPA dan IPS, nanti akan tercantum terlihat di sini. Adapun tabel pengambilan kolom mapel, jadi untuk tabel yang ini ya, dan tabel yang bawah ini. Nah, ini tabel durasi jam mata pelajaran. Kita mulai data itu kita ambil dari kolom
mata pelajaran misalnya yang pertama PAI, ini kolom kedua, karena pengambilan data VLOOKUP nanti rumusnya menggunakan kolom ke-1, kolom kedua. Nah, jadi mulai kolom kedua ketika sampai kolom terakhir. Jadi kita buatkan saja tabel pengambilan kolomnya mulai kolom kedua, ya, ini kan 1, 2, 3 sampai terakhir, ya. Sedangkan di sheet ini terakhir adalah sheet untuk merekap absennya. Nanti bisa kita duplikasikan, terus kita ganti nama sheetnya dengan nama pelajarannya, mata pelajarannya. Misalnya kalau sini bahasa Indonesia, nanti di sini bisa kita ketahui rekapan bahasa Indonesianya kalau dia sudah mengabsen pada tanggal tertentu. Setelah kita masukkan tanggalnya misalnya 20 bulan 7, maka dia bisa kelihatan, ya. Nah, ini agak lambat nih proses penghitungan rumusnya. Jadi nanti kalau dia sudah kita isikan tanggalnya, nah maka nanti akan muncul rekapannya. Artinya absen kita buka. Jadi kalau belum kita buka, belum kita ketikkan masukkan tanggalnya, maka belum muncul rekapan absennya masing-masing siswa di pelajaran tertentu, dan pertemuannya belum muncul. Kalau kita masukkan maka akan muncul 20 misalnya 0,40 kemarin bulan 7 nanti muncul. Di sini sama, kalau di sininya belum kita ketikkan maka pertemuan berikutnya belum muncul. Jadi rumusnya bisa kita pelajari seperti ini, ya, nantinya. Jika di 5 ini tanggal belum dimasukkan, maka kosong di sininya. Jika sudah, maka ini pertemuan sebelumnya ditambahkan 1 menjadi pertemuan kedua, ya, nanti ketiga dan seterusnya. Kita atur sebanyak berapa pertemuan dalam satu semester, ya. Nah, di sini adalah untuk rekapannya. Kalau hadir dicentang, ya, kalau tidak absen, tidak hadir disilang. Kalau ada yang sakit nanti muncul sakit, di sini izin dan izin. Nah, ini absen di luar jam pelajaran nanti kelihatan. Rumusnya nanti kita jelaskan sedikit, ya. Baik, kita kembali ke form respon ini. Nah, di form respon ini bisa kita lihat yang pertama rumus hari sesuai tanggal. Nah, ini rumusnya seperti ini. Kita menggunakan array formula agar kita mengetik sekali rumus untuk baris berikutnya otomatis muncul, ya, hasilnya. Jadi di kolom rumus hari sesuai tanggal ini akan mengambil hari sesuai tanggalnya. Jadi jika tanggal hari ini tanggal 21 misalnya, sistem akan menampilkan hari, ya, tanggal hari Rabu, ya, sesuai tanggal hari kemarin tanggal 20, maka Selasa. Ini rumusnya, ya. Rumusnya ini array formula. Jika kolom A sampai A ini kolom waktu kosong, maka kosong. Jika tidak, kita ambil teks, ya. Teks ini mengambil angka hari, ya, dari kolom A sampai kolom A. Terus kita atur misalnya formatnya DDDD untuk hari itu. Misalnya hari Sabtu itu ada berapa huruf, kita ketikkan saja. Kita ambil huruf yang paling panjang di hari tersebut. Misalnya ini saya buat DD-nya 6 huruf biar muncul semua, ya. Nanti karena kalau kita ketikkan 3 huruf maka akan muncul inisial dari hari tersebut sebanyak 3 huruf.
Ya kita ketikkan saja hari yang terpanjang hari apa, misalnya hari Sabtu atau hari apa, kita hitung jumlah hurufnya, terus kita DDD. Ini tidak masalah. Nah, ini untuk mengambil hari sesuai tanggal yang dia absen ya. Berikutnya kolom cek hari ini untuk mengecek jika kolom hari yang sesuai tanggal yang kita buat rumus tersebut cocok atau sama dengan yang diisi siswa. Siswa kan ini isian mengisi di Google Form-nya. Jika sama maka kosong, artinya benar ya. Nah, kalau ada, ini kan tanggal 20 itu hari Selasa kemarin. Siswa itu harusnya mengisi hari Selasa. Cuman di sini dia apa lupa hari sehingga dia memilih hari Rabu. Maka antara kolom hari yang diisi di Google Form siswa dengan data sesuai tanggal tidak, kalau ini kan Rabu, ini Selasa, harusnya ini Selasa, ini Selasa, harus sama ya, seperti ini Rabu dan Rabu. Nah, kalau tidak klop maka akan muncul salah hari ya. Untuk rumusnya seperti ini. Jika tidak sesuai antara kolom C ya tidak sama dengan kolom D, maka salah hari. Kalau sama kita kosongkan ya, kalau sama. Berikutnya ke rumus buat kode. Jadi rumus-rumus ini terserah mau kita tempatkan di kolom mana ya, tinggal kita sisipkan saja. Ya, misalnya buat kode ini untuk membuat kode unik atau nantinya untuk memanggil data. Jadi ini data unik terdiri dari campuran nama siswa ya, mata pelajaran dan tanggalnya. Nah, di sini kode unik nantinya kita ambil data dari mulai kode ini sampai data terakhir sesuai yang akan kita ambil apa. Misalnya kita akan mengambil yang terakhir ini keterangan absen jadi hasil akhirnya. Berarti di kolom X ini kolom keberapa kita hitung mulai dari buat kode ini ya. Jadi ini akan mengecek memberikan nomor unik atau kode unik di setiap pelajaran, di setiap siswa, enggak akan ada yang sama. Adapun kalau siswa mengirim absen 2 kali atau sama kodenya, maka sistem VLOOKUP rumusnya tetap akan menghitung 1 ya. Ini rumusnya ya. Tinggal kita gabungkan saja kolom B itu kolom nama ya, ini N itu kolom mata pelajaran ya. Dan kita ambil ya, kolom N, kolom A itu kelima, artinya 5 huruf dari kiri ya, karena tanggalnya yang kita ambil dari timestamp ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 karakter dari sebelah kiri. Jadi kita ambil tanggalnya saja dan bulannya, pisahkan dengan tanda garis miring. Nah, ini adalah isian seperti ini, isian Google Form-nya. Jadi ada nomornya 5.bin atau 6.bin atau 4.IPA. Ini adalah jam keempat pelajaran apa, ini jam ke-6 pelajaran apa, siswa mengabsennya pada jam keberapa. Kalau ini hari Selasa, mulainya kan dari hari Senin mulai Senin. Kalau Senin ini nanti di kolom ini Selasa, ini Rabu, sesuai dengan isian Google Form. Nah, setelah itu kita bisa mengambil nama mapel ya. Nah, mengambil nama mapel ini kita ambil dari gabungan ya, kolom G, kolom H, kolom I, kolom J, dan kolom K sampai kolom L. Ini kan kolom terakhir, kolom L dari jam-jam ini. Jadi saya akan mengambil data mata pelajarannya mulai dari kolom G sampai kolom L. Nanti akan terambil 1
mata pelajaran pada jam ke berapa di hari ke berapa. Ya, karena kalau kita gunakan rumus text join, saya belum menemukan caranya, maka saya gabungkan dengan tanda dan untuk menggabungkan kolom-kolomnya ini. Jadi dimanapun kolomnya, dia di sini tetap akan diambil pelajarannya. Ini untuk mengambil nama mata pelajaran. Yang berikutnya ini kan berupa 5 titik mata pelajarannya atau 6 titik mata pelajarannya. Ada kode jam keberapanya. Nah, kita ambil, kita hilangkan angka-angkanya dengan rumus ambil nama mapel tanpa nomor. Seperti ini ya. Rumusnya bisa dipelajari nanti. Jadi nanti kita akan mengambil nomor dari tengah mulai huruf keberapa. Ini kan 5.123. Spasi itu huruf ketiga, nantinya berarti mulai huruf keempat. Maka tambah 1 huruf kelima. Kita ambil saja misalnya sebanyak 50 karakter. Nah, untuk mencari spasi di setiap mapel kita gunakan rumus search itu mencari buka kurung tanda petik ini spasi ya, tutup kurung titik koma kolom berapa yang kita cari. Karena berupa array formula maka M sampai M saja, hanya nama kolom saja, titik koma 1 itu mulai pencarian yang ke 1 tambah 1 ambil berapa karakter terus kita tutup ya. Jika error kita kosongkan if error. Array formula if row A sampai A ini sama 1 untuk memberi nama kolomnya. Ambil nama manual tanpa nomor. Ambil nama mapel tanpa nomor. Berikutnya ambil kolom mata pelajaran. Nah, ini sudah menuju ke tabel indeks ya. Jadi di setiap mata pelajaran ini, mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, atau PKN, dia akan kita ambil kolomnya di kolom keberapa. Baik itu kolom mengambil jam mulai pelajaran ataupun untuk kolom mengambil lamanya durasi jam mata pelajaran di setiap pelajaran tersebut. Nah, ini saya buat sama. PAI ini kolom kedua ya mulainya, PKN kolom ketiga mulainya. Kita hitung dari kolom pertama, kolom nama hari di sini Senin 1 ya, PAI 2, PKN 3. Jadi untuk mengambil durasi jam mata pelajaran ya kita sesuai hari ya. Sedangkan untuk sama mulai jam mata pelajaran sesuai hari juga di hari Senin misalnya, hari Selasa misalnya kita ambil jam mulai pelajarannya jam berapa. Ini sudah jelas ya. Nah, jadi ini tabel pengambilan kolomnya. Nanti PA itu di kolom keberapa, PKN di kolom keberapa ya. Kita akan lihat di sini muncul. Ambil kolom mata pelajaran. Nah, ini keterangan tadi hasil dari Google Form kita abaikan saja. Nanti kita hanya mengambil yang sakit sama izinnya saja ya. Berikutnya ambil jam mulai mapel. Nah, ini sama, kita gunakan rumus VLOOKUP mengambil dari tabel indeks kapan dari bahasa Indonesia itu ya di hari apa mulainya. Jadi ini rumusnya, kita gunakan VLOOKUP, ambil dari kolom keberapa nih, kolom D kan mengambil nama mapel di kolom keempat ya, kolom D, kolom apa ini, kolom D ya, kolom D itu nama mapel. Nah, ini nama hari, kolom D itu nama hari ya, kolom D itu nama hari. Nah, jadi nama hari kita cocokkan dengan tabel indeks. Yang kita ambil adalah kolom
jam mulai mapel, yaitu A5 sampai K10. Di tabel indeks mulainya A5 sampai K10. Ini bisa kita atur sesuai jumlah jam pelajaran ya di sekolah masing-masing. Berikutnya, ambil banyak angka. Kenapa mengambil banyak angka? Ini angka yang berhubungan dengan jam. Ini kan jam ada banyak angka, berapa banyak jumlahnya. Nah, kita ambil nantinya mulai huruf ambil banyak angka ini mengambil total panjang karakter atau angka di timestamp, karena di sini ada yang berbeda. Jika dia jamnya 16.14 akan berbeda dengan jamnya 5.31. Jadi yang satu dikit dengan dua dikit jamnya akan mempengaruhi ke rumus, dan kita bedakan dari jumlah tagnya, panjang tagnya di setiap jam ini ya, di setiap timestamp ini. Jadi ini rumusnya untuk mengambil banyak angka. Dari banyak angka tersebut nanti kita ketemu data. Jika dia jamnya ya misalnya 10.30 maka dia 19, jika 7.30 maka dia akan 18 karakter. Seperti ini. Jam siswa absen. Jam siswa absen ini untuk mengambil data di timestamp jam berapa dia yang absen. Misalnya siswa yang pertama ini jam absen 10.49. Nah, ini 10.49 kita ambil datanya mulai jam 10.49 dan seterusnya 10.51. Jadi mulai spasi kita ambil berapa karakter. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 karakter saja misalnya yang kita ambil. Nah, 5 karakter saja yang kita ambil. Jam siswa absen. Nantinya jam siswa absen ini akan kita kurangkan dengan jam mulai mata pelajaran. Apakah misalnya jam pelajaran mulainya 10.30, sedangkan siswa absennya setelahnya yaitu jam 10.49, kita akan tahu berapa menit selisihnya ya. Nah, untuk mengetahui cek berapa menit mulai absen atau selisihnya dari mulai jam pelajaran, bisa kita hitung durasi jam mata, bisa kita hitung dari durasi jam mata pelajarannya. Misalnya jam mata pelajaran IPA atau apa, kita lihat di tabel indeksnya, kita sesuaikan misalnya Selasa atau Rabu PKN 40 menit ya, maksudnya 40 menit itu berarti 1 jam. Kalau 1 jamnya 40 menit. Kalau misalnya 2 jam pelajaran berarti 40 kali 2 80. Jadi seperti itu durasi jam mata pelajarannya kita ambil. Ini rumusnya ya. Kita ambil dari tabel indeks. Kolom O yang kita jadikan acuan pengambilan kolomnya yaitu kolom apa ya. Oke, kolom D ada nama harinya. Nah, untuk mengecek berapa lama absen, kita gunakan rumus ya, pengurangan dari siswa mengabsen dikurangi jam mata pelajaran. Seperti inilah. Nah, ini kita format biar seperti ini formatnya. Di sini durasi ya. Jadi masing-masing tolong diperhatikan. Di sini ada format otomatis, ada format otomatis, dan ada format jam ya. Di sini banyak waktu biar benar ya. Begitu seterusnya. Nah, jika cek berapa lama absen ini untuk mengecek ya pengurangan tadi ya, 0.219 berarti dia baru mengabsen 19 menit kemudian dari jam mulainya mata pelajaran ya. Jam 10.30 mulai jam pelajaran, baru mengabsen 10.49 berarti dia baru 19 menit. Nah, untuk berapa menit dia terlambat atau tidak bisa kita atur. Jika misalnya lebih dari 30 menit
selisihnya bisa kita berikan keterangan terlambat ya. Lebih dari misalnya durasi jam mata pelajaran ini ya, lebih dari durasi jam mata pelajaran ini berarti kita berikan rumus di luar absen di luar jam mata pelajaran, ataupun sebelum jam mata pelajaran dia absen, maka dia akan menghasilkan minus, artinya absen sebelum jam mata pelajaran ya. Nah ini kita ambil yang ini ya, yang kolom U ini kan dalam format jam, durasi kita ambil dalam format angka, ini kan format otomatis ya. Caranya ini rumusnya ya. Jika kolom U kosong maka kosong, maka kita jumlahkan jumlah menitnya di sini, berapa menit total, ada 19 menit, ada 238 menit. Misalnya kalau dia ada jamnya, misalnya di sini jam lamanya 5 jam 21 menit, berarti 321 menit. Caranya yang jam ya, misalnya berapa jam, di kolom U ini kita kalikan 60 menit karena 1 jamnya 60 menit, ditambah menitnya berapa, misalnya 521 berarti 5 kali 60 300, yang menitnya 21 berarti 321 menit ya. Seperti itu. Kalau sudah kita rekap keterangan absennya, jika dia ngabsen ya, di luar jam pelajarannya, kalau dia lebih dari ya 30 menit misalnya, atau ya pokoknya lebih dari 30 menit ataupun lebih dari durasi waktu yang kita tentukan ya. Seperti ini, jika kosong maka kosong, jika ini kan kolom V dalam menit ini selisihnya lebih besar dari T ini durasi. Misalnya kan durasi mata pelajaran 80 menit atau 40 menit, sedangkan dia di sini misalnya 200 lebih atau berapa, lebih dari 80 atau 40 menit, maka itu absen di luar jam. Jika sama dengan 30 menit bisa kita ganti, maka terlambat berapa menit terlambat bisa kita atur 30 menit atau 15 menit. Seterusnya bisa kita pelajari. Belum waktunya berarti lebih besar sama dengan 0 ya, apa hadir, ini kita hadir, kita anggap tepat waktu, kita kasih tanda centang. Selain dari itu belum belajar, maksudnya dia ngabsen belum belajar, maka seperti ini hasilnya. Terus kita gabungkan menjadi absen jadi. Kita ambil data dari absen jadi tadi, yaitu di kolom PP ini hasil Google Form-nya ya, ada yang sakit, ada yang izin, ada yang hadir. Nah jika dia ada sakit kita cantumkan sakit, jika izin kita cantumkan izin meskipun absen di luar jam pelajaran ya. Seperti ini rumusnya ya. Jika sakit di kolom P tadi, kolom keterangan, maka tetap sakit. Jika izin tetap izin, jika tidak ambil kolom yang ini ya, kolom B. Sebenarnya ini saya buat simpel, sederhana, cuma rumusnya banyak, mau jelimet, perlu ketelitian ekstra dan perlu belajar ya lebih dalam. Kalau sudah tinggal ya kita rekap di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Misalnya kita ketikkan tanggal berapa mulai absen di pertemuan pertama, kita ketikkan di sini, nanti muncul pertemuan berikutnya, nanti di sini muncul rekapannya. Ini rumusnya ya. Jika C5 ini adalah tanggal ya, kosong, maka di sini nanti kosong ya. Jika ini kosong maka ini kosong. Jika tidak maka kita cari menggunakan VLOOKUP, yaitu kode tadi, kode unik ya. Jadi kode unik itu siswa B6 ditambahkan dengan B1 itu mata pelajaran, dan C5 itu adalah tanggalnya. Kita ambil data dari form respon dari sini, kolom berapa. Nah, mulai dari kode unik tadi adalah kolom kita hitung ya, dari sini, dari kode unik
dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kolom terakhir yaitu kolom X ya. Misalnya kolom terakhir 18 seperti ini ya, maka ini nanti akan muncul kalau hadir jangan lupa checklist, kalau tidak hadir silang, kalau di pelajaran muncul. Diperhatikan juga di sini kita kunci C5-nya kolomnya ya. Yang B6 kita kunci barisnya karena barisnya kita kunci. Yang B1 ini adalah mata pelajarannya kita kunci baris dan kolomnya biar nggak berubah, dikopikan kemana saja. Yang lain tinggal kita tarik rumusnya, maka jadi seperti ini. Tinggal kita duplikasikan dengan pelajaran lain, nanti akan muncul seluruh mata pelajaran berapa banyak sheet bisa kita lihat. Jadi mungkin itu panjang lebarnya mungkin saya yakin belum banyak yang dikuasai, banyak yang kebingungan, tapi di sini saya berusaha untuk memberikan penjelasan sekilas. Jika dipelajari lebih lanjut maka akan menjadi jelas ya, karena tidak mungkin saya bahas semuanya di sini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.